kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat ke-35. Setiap yang bernyawa za'iqatul maut, merasakan mati, dan mati itu suatu kepastian. Wa nabluukum, dan kami akan mencobai kamu, mencobai kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah, sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian atau kamu semua akan dikembalikan. Bahwa kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Tidak satu manusia pun yang menolak, yang mengingkari, atau yang tidak mempercayai. Yang tidak diyakini atau yang tidak dipercayai oleh sebagian manusia adalah kehidupan setelah mati. Bahwa di alam sana, tepatnya di barzakh, ada kehidupan. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia, kita berjasad, bertubuh. Tapi dalam kehidupan barzakh tidak. Itu adalah kehidupan ruh. Setelah dia meninggalkan jasad dan jasadnya dikembalikan ke asal, itu tanah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, surat Taha, surat ke-20 ayat 55. Daripada tanah itu kami ciptakan jasadmu, tubuhmu. Setelah selesai nanti ke dalam tanah itu pula nanti dikembalikan jasadmu, tubuhmu. Lama-lama nanti menjadi tanah, habis, selesai tugasnya. Lalu kemana kita? Kalau wasawa'nu kama walai. Kita berada di alam yang berikutnya yang disebut dengan barzakh. Dalam Al-Quran disebut 3 kali barzakh. Salah satunya surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-101 kalau tidak salah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka, setelah mereka wafat, setelah mereka mati, ada barzakh. Di situ mereka berada sampai dihidupkan kembali. Kita tidak dapat informasi banyak dari Al-Quran tentang barzakh, tapi dalam hadis-hadis ada disebutkan. Dan barzakh itu termasuk gaib di kita. Mengenai yang gaib itu kita beriman. Bahkan salah satu ciri sifat orang bertakwa, beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Secara bahasa, barzakh itu artinya pembatas, penghalang antara sesuatu dengan yang lain. Dikatakan di alam barzakh karena itu adalah pembatas, pendinding, penghambat, penghalang antara kehidupan di seberang kematian dengan kehidupan dunia, di mana roh-roh tidak bisa lagi kembali ke dunia. Dia berada di situ sampai hari dibangkitkan. Jadi tidak ada cerita ruh pulang, ruh kembali
ruh berkunjung. Dibantah oleh ayat. Bantahnya kalla, sekali-kali tidak bisa. Itu ketika ruh yang sudah dicabut, yang sudah dikeluarkan dari jasadnya oleh malaikat, maka ruh itu minta kembali ke dunia. Irji'uni la'alli a'malu salihah. Mohon dikembalikan aku ke dunia untuk bisa bermasalah. Kalla, tidak bisa. Itu bantahan. Jadi tidak ada keyakinan ruh pulang. Karena dia terdinding, terhambat, terhalang. Kalau dia termasuk roh-roh yang baik ketika hidup, roh yang saleh, dia istirahat di situ. Sudah mulai merasakan kenikmatan. Dikelompokkan dengan kelompok orang-orang saleh, kelompok orang-orang abrar, atau kelompok para nabi dan rasul. Walaupun tidak sama, tapi bisa dikelompokkan bersama. Ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kalau roh ini termasuk ketika hidup dunia adalah roh yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, banyak melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, maka dia sudah mulai merasakan sebagian daripada azab dan siksa. Meskipun siksa yang sebenarnya nanti di akhirat, tapi sudah mulai merasakan. Jadi tidak ada cerita pulang. Berapa lama di barzah? Lamanya sampai hari kiamat. Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari mereka dihidupkan kembali. Sampai saat di mana dibikinkan jasad barunya lagi, tubuh barunya lagi. Itu tubuh berasal daripada tubuh lama bibitnya. Pas seperti sekarang, lengkap dengan jari-jari dan sidik jari. Nusawiya banana. Surah Al-Qiyamah kan? Bala qadirina ala an nusawiya banana. Kami mampu, sanggup, bisa dan gampang bagi kami untuk kembali menyusun jari jemari mereka, ruas-ruas mereka dan sidik jari mereka seperti sedia kala. Tidak berubah. Berubah itu nanti ketika masuk neraka atau masuk surga baru berubah. Di neraka berubah kepada yang buruk menakutkan, namanya kalihun. Sedangkan di surga berubah kepada hal yang menyenangkan, membahagiakan. Wajah-wajah mereka di situ berseri-seri, dikembalikan lagi kepada muda. Berapa lamanya ruh atau kita berada di barzah sampai kiamat? Tidak bertemukah dia dengan jasadnya? Ada sekali-sekali. Ini ketika kita ziarah ke kubur. Ketika ziarah kubur, kita mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Assalamualaikum wahai penduduk kampung, ahlad diyar. Kampung orang-orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Daripada kalangan orang mukmin dan kaum muslimin. Ruhnya kembali untuk menjawab salam. Cuma di kita tidak terdengar jawabannya. Itu makanya disunnahkan ketika ziarah kubur membaca salam itu agak keras. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Inna insyaallah bikum lahikun. Dan seterusnya. Maka rohnya kembali. Kalau yang menziarahi kuburnya itu, kuburnya tempat jasadnya berada adalah orang-orang yang dikenalnya, di atas dunia dia kenal. Tapi ruh-ruh yang durjana, yang jahat tidak bisa. Dia sedang asik mengalami berbagai macam kesengsaraan. Kuburnya disempitkan misalnya, kuburnya panas dan seterusnya. Assalamualaikum ahlad diyar, ahli, penghuni
diyar perkampungan, tempat tinggal orang-orang yang sudah mati di kalangan mukmin dan muslim. InsyaAllah sebentar lagi kami lahikun, kami akan menyusul kalian. Antum fartuna, kalian perintis, kami nanti akan mengikut di belakang. Jadi mengenang kita. Di roh terkadang kembali ke jasadnya atau kembali ke mana di mana jasadnya berada. Karena kita ziarah ke tempat di mana jasadnya berada. Walaupun jasadnya sudah punah, sudah habis, tidak ada lagi. Adakah roh bertemu dengan jasadnya lagi? Ada. Pertama, ketika baru saja jasadnya dikubur, dimasukkan ke lahat. Lahat, kiblat. Kepalanya. Nah, ke lahat. Tutup. Setelah ditutup, mulai ditimbun, roh masuk ke dalam. Melalui selakapannya, masuk lagi ke dalam. Kenapa lagi roh kembali? Untuk proses registrasi namanya. Menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir untuk menjalani proses yang disebut dengan fitnatul qabri. Apa itu fitnah kubur? Su'alul qabri, pertanyaan malaikat mungkar nakir kepada mayit itu tentang 3 hal yang paling penting. Tentang siapa Rabb engkau, tentang din, agama, tentang yang diutus. Yuthabbitullah. Dalam surah Ibrahim, Allah akan mengokohkan, memantapkan, meneguhkan. Ayat 27 ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah nanti akan memantapkan, mengokohkan orang-orang yang beriman untuk menjawab pertanyaan malaikat. Surah Ibrahim, salah satu tafsirannya begitu. Sehingga ketika selesai jenazah dimasuk ke lahat tadi ya, kemudian ditimbun, kita yang berada di pusara, setelah ditimbun, disuruh berdoa oleh Rasulullah. Pertama, mintakan ampun. Kedua, minta agar dia mantap menjawab pertanyaan malaikat. Istaghfiru li akhikum, mintakan ampunan kepada Allah untuk saudaramu yang dipendam ini, yang dikubur ini. Mintalah kepada Allah dia tasbit, kemantapan dia menjawab pertanyaan malaikat. Itu makanya kita iring doa, Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, mantapkan, teguhkan, beri dia kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat, karena dia akan ditanya. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkan dia. Itu sangat dibutuhkannya. Doa agar dia mantap, teguh menjawab pertanyaan malaikat. Itu. Karena sebentar lagi malaikat akan melaksanakan tugasnya. Itu pertemuan pertama ruh setelah berpisah, dipisahkan, dikeluarkan dari jasad. Pertemuan pertamanya adalah dalam lahat. Prosesnya dikeluarkan, cabut, dibawa oleh malaikat ke langit. Ada yang harum, ada yang busuk. Lalu Allah perintahkan mengembalikan ke bumi, turun lagi ke bawah. Ketika itu barangkali kita masih menyelenggarakan jasadnya.
Sewaktu diusung keranda di atas pundak-pundak, ketika itu rohnya mengiringi bersama malaikat pengantar. Kalau roh itu termasuk yang baik-baik, qaddimuni, segerakan bawa aku, segerakan bawa aku. Minta cepat, jangan berkulai-kulai, jangan melambai-lambai. Qaddimuni. Tapi kalau roh tadi tidak baik ketika hidupnya, kalau bahasa Arab tepuang bala, maka kata roh tadi, aina tazhabun, aina tadhhabuni, bacaannya ni, kemana kalian hendak bawa, kemana, tidak mau dia, karena dia tahu pasti dia akan mengalami hal-hal yang mengerikan. Sampai dikubur kan, dimasukkan jasad ke lahat, baru dia pertemuan pertamanya terjadi. Pertemuan berikutnya itu dia ketika kita ziarah kubur, walaupun jasadnya tidak ada lagi, tapi karena kita ziarah ke sana, maka dia kembali ke sana menjawab salam. Tentu orang-orang mukmin, orang muslim, sekedar kembali untuk menjawab salam. Lalu di mana barzah itu? Ini anda tahu kita di mana barzah. Bisa jadi kubur itu termasuk barzah, ya kan? Bagusnya menurut pendapat saya, bahasa Minang menurut pendapat Ambo, kuburlah jenazah itu di mana gampang kita ziarah. Ziarah kubur disuruh kan? Fazuruha. Ziarahi dia. Kepentingan ziarah itu banyak, salah satunya untuk orang hidup dan untuk orang mati. Supaya orang ucapkan salam. Ujungnya, nas'alullah lana wa lakum lafiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu yang mati dapat afiat, keselamatan. Kan doa ketika ziarah kubur. Kembali kita kepada yang tadi. Jadi kemana perginya roh? Roh di barzah sampai di kiamat. Jasad habis. Dan sebentar lagi kita akan diantar ke situ. Karena mau tidak mau kita pasti mati. Sehingga pesan Nabi, yang paling cerdik, yang paling cerdas adalah yang paling banyak bekalnya. Ahsanuhum isti'dadan, yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati, itu yang paling cerdas orang. Yang paling cerdas, kata Nabi, dua. Yang paling banyak mengingat mati, dan ahsan, yang paling bagus persiapan bekalnya menuju ke mati. Bagi kita nalah angok no tinggal 2 kali lah. Siap-siap lah. Sekali masuk, sekali keluar. 2 kali dia mangok tinggal, siap-siap lah. Tidak ada cerita tak. Makanya kita pernah sampaikan dulu, bagi kita nalah berusia 60, 70 atau lebih, itu barangkali bisa dihitung hari atau dihitung minggu atau dihitung bulan atau dihitung tahun. Nah, kepanjang tak. Yang akan memikirkan diri kita, ya kita sendiri. Orang lain tak. Walaupun orang lain itu orang terdekat, dia sibuk loh dengan hidup. Makanya untuk itu, pertama bagi orang yang lebih mua lah bangke, semuanya mulai kami kah, banyak istighfar dan tobat. Itu penting. Karena dosa itu beban berat. Memang kau disyariatkan salat jenazah kan untuk minta ampun kepada Allah. Sebab orang mati kau berdosa. 3 kali Nabi minta ampun. Ketika nutup mata cek, Allah maafil lahu. Kalau dulu Abu Salamah, Allah maafil li Abi Salamah. Tutup mata. Mata ketika mati. Yang pertama Nabi minta ampun. Itu sahabat yang mulia yang mati.
dimintakan ampun Rasulullah, ya Allah ampunkan dosanya, dan seterusnya. Kemudian ketika salat jenazah kembali dimintakan ampun. Lalu kemudian setelah mayit dipendam, kembali Nabi menyuruh minta ampun. Lalu setiap kali ziarah kembali minta selamatkan. Kerana dia butuh ampun. Nah, sebelum dimintakan ampunan orang, encak awak istighfar, perbanyak salah. Nabi saja di akhir hayatnya lebih banyak istighfar. Kemudian perbanyak bekal. Bekal yang bawa kau jalan-jalan dan batu-batu salah. Dan tapik-tapik salah, dan yoyo salah. Minta jalan ujung pangkanya tu tinggal. Buk kita kadang-kadang banyak yo amal yang tak jalan ujung pangkanya. Suko yo kepada amal-amalan tak ada dasarnya, tak ada keterangannya, masih itu je lah. Anam boneh-boneh, nam perlu tinggal. Jadi awak nan tinggal ko tak mungkin semua amal kita kerajuan. Kerana tenaga lah kurang. Waktu tu ndak bara. Badala lama. Ndak mungkin pilihan nan pokok-pokok tu harus kita pelajari lo naman perlu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ansu-ansu pesan. Orang kalau umur 60 lah harus berpesan tentang sesuatu kepada orang yang tinggal. Pesan kedua namanya wasiat, pesan untuk takwa, untuk beriman, bermasalah, dan pesan tentang hal-hal tanggung jawab. Jalan-jalan pesan. Lebih-lebih kita yang banyak urusan, banyak tanggung jawab, banyak kerja. Tidak jalan. Sebab kadang-kadang mati mendadak begitu. Tentang sajalah. Kadai, rumah, piti, ame. Betul salah, anak perlu dipesankan supaya awak pai orang aman, jangan awak pai orang basi rengak, basi salah. Kemudian siasa yang bersuara minta maaf salah. Lama hidup banyak dirasai dan banyak perangai. Minta maaf salah. Terlebih kita acok basuh minta maaf salah kan, tak rugi minta maaf. Tapi yang paling baik kita dulu memaafkan semua orang supaya terketuklah hati orang maaf. Kenapa? Kalau tidak dimaafkan berpanjang-panjang nanti sampai akhirat. Itu tu langkah berikutnya. Dima bersuah, dima bertamu. Awak jarang bersuah, sarik bertamu ah. Mama sekarang salah di. Kok sian yang kedulu dan terawak awak mentun lah. Maka bantu iya betul. Dulu awak lama bergaul. Soal macam pandailah kita menyusun kalimatnya yang intinya sama. Dan mulailah kita tidak terlalu melirik dunia aku lah. Biasalah orang lah. Fokuslah mengarah ke akhirat. Lagi ambillah kurang nalai. Biarlah mudah-mudah. Enggak Indonesia kepikiran awak. Awak sendak terpikiran awak. Itu hal-hal yang penting bagi kita yang perlu kita persiapkan. Karena kematian pasti. Kullu nafsin. Lanjut. Bisa tambah 5 minit lagi? Bisa salah. Wa nabluukum. Kami akan cobai kamu. Bala. Kami akan bala, kami cobai kamu. Kelanjutan. Bisyarri. Dengan keburukan-keburukan. Kata Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya, yang dikatakan syarri itu dengan hal-hal yang tidak sukai. Hal-hal yang tidak diingini. Dengan hal-hal yang memang orang tidak mau. Namanya syar. Kami akan cobai kamu dengan syar. Berarti, apa saja yang tak kita ingini, kita tidak sukai, dan kita tidak amuah, itu namanya syar. Namanya ujian, cobaan. Sakit, namanya syar. Susah, syar. Gagal, syar. Pokoknya hal-hal yang kita tidak ingin itu terjadi, syar. Itu namanya cobaan. Kami akan coba kamu dengan syar. Apakah kamu sabar, tabah, ridha, tetap melaksanakan apa-apa yang Allah ridai atau tidak? Atau malah kamu tidak sabar, mengupat,
mengutuk, mencaci maki, buruk sangka dan macam-macam. Jadi syar. Atau kami uji kamu dengan khair. Khair itu hal-hal yang disukai, yang menyenangkan, kebalikannya. Pangkat, jabatan, status, kedudukan, kayu badangkang, sakalolai, sakalowado, badan sehat. Pokoknya hal-hal yang disukai namanya khair. Kedua-duanya fitnah. Kedua-duanya ujian dalam hidup. Sampai mati, menjelang kita mati, kedua-duanya itu ada. Setiap nyawa, setiap jiwa pasti mati. Dan kami akan cobai kamu sampai mati itu datang kepada kamu dengan dua hal kau. Syar cek, khair cek. Tergantung kita nyalai-lai, paham kita ujian pada. Kalau tak paham berarti kita gagal. Namanya fitnah, sebagai ujian. Nanti setelah kamu mati, kamu akan kembali kepada kami untuk dimintai pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan dalam hidup, lebih-lebih ketika kami cobai kamu dengan syar dan khair.